Halo Abuna, Abuna, selamat pagi Abuna. Tuhan iya, memberkati. amin. Bulani, pagi. Lani Selamat pagi Salam Abuna, juga Bu Bapak Ibu Ajeng. Bulani, semua, Salam selamat pagi. selamat Pak pagi Gani, selamat Abuna. pagi. Salam Abuna, Abuni, Bapak Ibu Bapak Salam Ibu Bu semua. Ajan. kami tidak bisa Iya. membuka videonya. Di sini host telah menonaktifkannya, seperti itu. Oh iya, soalnya tadi mohon izin saya eh, nonaktifkan dulu karena ini Bu, karena tadi kameranya sempat udah iya yang sudah hadir. Mari kita satu di dalam doa. Bapak Ibu sahabat Worshipers terkasih, mari kita satu di dalam doa ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang bersama-sama bersepakat dan bersehati menengadahkan tangan kami dan mengarahkan hati kami kepadamu. Tanda kami berserah dan berseru kepadamu ya Allahku. Terpujilah Engkau yang sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh memperbaiki hal-hal yang perlu kami perbaiki dan perbarui, sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyaksikan dan menjadi saksi betapa hebat dan besar kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga ada banyak orang yang diajarkan dan ada banyak orang yang disadarkan, sama sebagaimana Engkau mengajarkan kami setiap pagi dan Engkau menyadarkan kami setiap hari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Saat ini sebelum kami mulai BW kami juga mendoakan saudara-saudari yang mengalami atau mungkin ada sanak saudara atau kerabat atau teman yang juga mengalami musibah di setiap pelosok Indonesia, di beberapa daerah. Tuhan Yesus, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Kepulauan Timur, Kepulauan Sumba sampai kepada Irian Jaya, sampai kepada Papua, di seluruh yang termasuk dalam 37 provinsi Indonesia. Tuhan, kami percaya negara kami ada dalam pemeliharaan kuasa-Mu. Jagalah dan kuatkanlah dan teguhkanlah mereka yang saat ini sedang mengalami musibah banjir, tanah longsor, banjir bandang, musibah bencana alam. Bagaimanapun keadaan mereka, biar ini menjadi sebuah kesempatan untuk boleh merasakan bahwa kasih Tuhan tetap ada untuk orang-orang yang berharap kepadamu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pemerintah daerah dan juga pusat untuk memiliki rasa empati dan peduli sebagaimana yang mereka miliki selama ini dan memberikan bantuan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih meluputkan kami, bukan oleh karena kuat dan bukan oleh karena kami lebih baik, tetapi kami diberikan tugas sebagai orang-orang yang terluput. Kami harus menyadari dan bersyukur. Dan kami percaya mereka yang menjadi korban pun bersyukur, karena mereka boleh melihat bagaimana kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan mereka. Sama sebagaimana apa yang kami alami saat kami lemah, maka kuasa-Mu nyata sempurna kami rasakan. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi urapi hamba-Mu Tuhan Yesus dalam menyampaikan dan berbagi apa yang menjadi perenungan di doa pagi BW ini, benar-benar membekali dan juga membawa dampak pemulihan, kesembuhan, mujizat, damai sejahtera, dan tidak ada aral melintang, tidak ada halangan apapun. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sempurnakanlah doa ini. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Bapak Worshipers yang terkasih, kita langsung lihat
di Ezra pasal 10. Hari ini kita hanya membahas satu bagian ayat saja, namun ini bagian yang sangat penting. Ezra pasal 10 Ezra pasal 10 ayat yang pertama bagian A. Perikopnya adalah tindakan Ezra terhadap perkawinan campuran. Ini bicara mengenai yang terjadi pada saat itu, dan latar belakangnya Anda sudah mengetahui, karena memang saat itu terjadi perkawinan campur antara bangsa yang dipilih oleh Allah dengan bangsa yang belum mengenal Allah yang hidup, karena itu adalah masa di mana bangsa-bangsa lain menyembah banyak sekali dewa dan juga patung, ya. Dan di sini Ezra mengambil sebuah tindakan, dan ini yang akan kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kita secara pribadi. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Oke. Nah, kalau yang kita bahas yang pertama adalah di bagian A, seperti yang Bunda sampaikan. Di bagian A ini, kalau saudara lihat bagaimana sebuah pengakuan dosa, ya, sambil menangis sujud di depan Allah sendiri, ya. Dibicara mengenai di depan rumah Allah, karena memang pada saat itu kan sudah terbangun yang namanya Bait Allah. Nah, kalau misalnya kita proyeksikan sekarang berarti harus menangis depan gereja gitu, Abuna. Enggak gitu juga ya. Karena kekristenan bukan bicara mengenai ritualisme, tetapi bicara mengenai kejujuran dan juga sikap hati. Itulah sebabnya jagalah hatimu segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan, tercatat di dalam kitab Amsal. Itulah sebabnya Allah tidak memandang muka, tetapi Allah melihat hati. Ketika bangsa Israel pada saat pemilihan raja sebelum Daud menjadi raja. Jadi saudaraku, pagi ini kita melihat bahwa Ezra tidak memulai sebuah ritual demi pemulihan bangsa yang menjadi beban di dalam hatinya untuk dia urus dan untuk dia doakan. Ezra pun tidak membuat sebuah rapat lalu menyusun strategi ataupun menyusun instruksi untuk disampaikan kepada jemaah. Ia tidak mulai dengan seperti itu. Artinya ia tidak mulai dengan sebuah kegiatan agamawi, tetapi ia mulai dengan hati yang hancur. Nah, kita seringkali mendengar istilah kata hati hancur, ya, hancur hati. Dan itu sering disampaikan baik oleh para pengkhotbah atau misalnya orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kita harus punya sikap hancur hati yang hancur gitu. Rata-rata hati yang hancur itu kan karena masalah, ya. Biasanya paling gampang itu karena masalah. Makanya lagu dunia pun juga ada gitu. Hancur hatiku mengenang di kau, ya kan? Pak Jusman pasti ingat lagu ini, ya. Pak Jusman, Pak Mardani, Bu Nancy, yang senyum-senyum pokoknya pasti ingat lagu ini, ya. Saya jadi ingat semalam, ya, kemarin itu saya khotbah pelayanan dari pagi sampai siang di kawasan Cilengsi di City of Joy Church. Begitu saya nyanyi lagu ini, yang senyum-senyum itu hanya dari satu gedung, dari satu ruangan isi 1000. Yang senyum-senyum itu cuma nyampe 20 orang, karena sisanya pada bengong semua. Iya, karena mereka tidak pernah dengar lagu itu, ya saudara. Jadi bengong semua. Ya, jadi harus saya jelasin lagi gitu. Nah, saudara, Anda bisa lihat bagaimana orang yang tidak pernah mengenal dan tidak pernah mendengar
Itu baru lagu. Bagaimana kalau firman Allah? Bagaimana kalau perintah Allah? Bagaimana kalau ketetapan Allah dan perjanjian sebelumnya? Itu yang membuat Ezra memulai bukan dengan instruksi. Karena itulah yang terjadi dengan bangsa Israel pada saat itu. Ternyata tidak ada lagi yang diwariskan oleh para orang tuanya, sehingga para anak-anaknya itu mulai kehidupannya tercemar dengan keadaan di sekelilingnya. Dan benih yang kudus itu, yang sudah dikuduskan dan dikhususkan itu, akhirnya malah bercampur dengan benih yang tidak kudus. Kira-kira demikian. Ya, artinya sama dan kalau pekerjaan lah gitu. Karena nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah doa pagi, nggak pernah saat teduh, nggak pernah diajak ngobrol mengenai pengetahuan akan Allah, pengenalan akan firman Tuhan, sehingga pekerjaannya di pekerjaan yang ngawur, pelayanannya juga pelayanan yang ngaco. Karena apa? Karena ia tidak tahu batasan-batasannya mana yang harus dibatasi supaya tidak tercampur dengan kecemaran-kecemaran yang ada di sekelilingnya. Kira-kira demikian. Nah, saudara, kalau bicara berdoa, semua orang pasti berdoa. Kita juga tadi pasti doa. Mau makan doa. Apa spesialnya Abuna? Dalam konteks teks Ibrani, kata berdoa itu adalah memakai istilah yang disebut dengan mitpalel. Katakan mitpalel. Ya, mitpalel dan mengaku mitvadeh. Ya, jadi ada mitpalel, mitvadeh. Mitpalel itu berdoa, mitvadeh itu adalah mengaku. Jadi kalau misalnya berdoa dan mengaku, ini berarti mitpalel, mitvadeh, berdoa, mengaku. Dua hal ini dia lakukan demi upaya supaya Ezra itu mengembalikan dulu seluruh hatinya kepada Tuhan. Berarti apa saudara? Dia tidak serta-merta langsung minta ampunilah mereka, enggak. Tapi dia berdoa dulu. Ini bagus loh saudara. Karena kalau kita mitvalel itu berdoa, ada yang berdoa merapal dan menghafal, tapi ada yang berdoa mengutarakan isi hati. Nah, kalau sudah mengutarakan isi hati, itu udah masuk area mitvadeh itu. Diawali dengan berdoa di mana sikap penghormati dan tunduk, maka seseorang akan bisa memberikan sebuah pengakuan sebagai tanda keterbukaan hatinya dengan sempurna di saat mitwadeh. Jadi bukan hanya sekedar begini, yang kok Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang mulia, bukan gitu. Tapi karena memang bagaimana ya, rasanya hatinya itu benar-benar memang dalam posisi di hadapan Tuhan gitu loh. Karena ada banyak orang lupa ketika dia mendoakan orang lain, bagaimana situasi hatinya. Sebagian itu apakah masih ada di dalam kedagingannya atau seluruhnya diberikan kepada Tuhan. Kita menjelang mau menutup tahun ini saudara, kita harus punya doa dan pengakuan sekualitas ini, sekualitas Ezra. Kita harus benar-benar setiap hari kita akui semua kesalahan kita. Kita akui bahwa kita itu banyak kelemahan, dan kita akui bahwa sampai saat ini mungkin kita belum cukup optimal untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan pengenalan akan Allah kepada orang-orang yang Tuhan titipkan di sekeliling kita gitu. Wah, saya bisa nangis tuh Abuna, apalagi kalau ingat-ingat cucu saya, ingat-ingat anak saya pasti nangis kalau Abuna ngomong kayak begitu. Bagus, menangislah sejadi-jadinya. Kenapa saudara? Karena Ezra pun menangis saudara. Kalau Anda tanya, Abuna kalau berdoa nangis? Nangis. Tapi nangisnya gak setiap saat nangis. Ada masa-masa, ada momen-momennya gitu. Kalau misalnya setiap saat saya merasakan kebaikan Tuhan, ya silahkan. Berarti kebaikan Tuhan itu selalu ada. Ya, ada orang-orang yang begitu halus ya, sehalus sutra perasaannya, sehingga ibaratnya kalau diibaratkan saya itu semacam tahu yang diolah menjadi tahu isi. Jadi bisa diisi toge atau apa. Tapi ada orang yang hatinya itu sehalus tahu susu, bahkan kembang tahu saudara.
Jadi nggak bisa diisi. Itu kalau kena langsung nyes gitu, langsung gampang nangis, nggak ada masalah. Yang penting air matanya itu bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelembutan hati. Gitu, nggak apa-apa hati kok seperti kembang tahu, biarin aja. Karena saking alusnya gitu ya, hati kayak tahu sutra kamu, biarin aja. Yang penting kalau saya nangis, saya bukan karena sedih kok, bukan karena saya nangis dan kecewa, ya ampun kenapa gue bersuamikan loh gitu misalnya gitu ya, kenapa saya punya istri model kayak begini gitu, kenapa anak saya begitu gitu, bukan begitu saudara. Tapi karena itu tadi seperti Ezra, dia mengembalikan seluruh hatinya, sehingga ketika ia mengembalikan seluruh hatinya sama seperti kita mengembalikan milik orang lalu kita balikan dan aduh ternyata ada yang tergores, ada yang apa. Nah ini kan karena kita waduh siapa yang bikin gores nih, mana kita pinjam lagi kan, wah kita pasti sedih, lalu kita nggak enak sama yang punya, ya kan. Nah itu rasanya tuh seperti itu saudara. Saya berusaha untuk menyelami begini, maksudnya apa ya yang mitwadeh ini ya. Semua orang kalau ngaku dosa kan maka dosa, ternyata ngaku dosa kalau hanya sekedar iya ya saya salah, itu bukan pengakuan saudara. Itu karena dia tidak punya kuasa dan kekuatan dan tidak punya dukungan, makanya dia ngaku. Tapi pada saat dia punya kuasa, punya dukungan, dia bisa berubah. Banyak orang Kristen modelnya kayak gini, karena sudah tidak merasa dukungan, wah bisa hormat sama Tuhan, bisa kayaknya aduh Tuhan luar biasa. Udah kenapa? Satu udah gak ada duit, yang kedua kerjanya susah, yang ketiga tidak diperlakukan dengan baik, yang keempat dia sadar betul gak punya teman, mau makanya cari Tuhan. Nanti begitu punya teman, Tuhannya dilupain. Ya tahun depan gak boleh kayak gitu lagi. Ya makanya belajar dari sekarang. Nah menangis yang saya maksud ini adalah bokheh. Ya jadi ada apa? Yang pertama mitpalel, berdoa dengan tunduk akan otoritas Allah. Yang kedua adalah mitvadeh. Itu apa? Pengakuan. Pengakuan bukan karena saya nih aduh saya memang hina tuh macam, enggak juga, tapi karena saya mengaku ini hati kita ini kan sebenarnya hati diberikan hati yang baru. Jadi hati lama kita itu dibuang, hati yang baru diberikan sama Tuhan Yesus karena pengakuan kita akan salib Kristus. Nah Anda bisa bayangkan hati ini tuh udah dicemari dengan banyak hal. Ketika kita kembalikan lagi kepada yang memberikan, pasti kita akan merasa aduh Tuhan maaf ya, aduh saya maaf ya nggak bisa dijaga nih hatinya, kira-kira seperti itu. Akhirnya keluarlah air mata. Berarti apakah air mata itu air mata kesedihan, Bunda? Nah kesedihan itu ada dua hal. Ada sedih karena malapetaka, atau ada sedih karena dia memang memiliki hati yang lembut gitu. Jadi ada hati yang karena malapetaka tuh karena nyesel. Aduh iya ya ini kan sedih karena dia sudah habis membuat kesalahan gitu. Terus dia kena hukuman. Siapa sih yang gak sedih karena dihukum, tiba-tiba langsung dihukum gantung atau dihukum mati, dihukum tiang listrik, hukum tiang listrik, hukum kursi listrik maksud saya, kursi listrik. Siapa sih yang gak nangis? Semua orang nangis Bapak Ibu. Kenapa? Waduh ngeri kan. Tapi pada saat pada saat kita menangis karena kita punya hati yang dilembutkan, lalu kemudian hati yang dilembutkan ini punya tujuan, dan tujuan itu bukan tujuan yang pribadi loh, tapi tujuannya adalah apa? Hati yang dilembutkan supaya ada pemulihan bagi orang-orang di sekitar dia. Nah, sudah berapa lama kita nih, lama saya Bunda nggak pernah ngerasain kayak gitu lagi. Misalnya, ya kalau doa ya sedoa-doanya lah. Nah maklum saya sibuk karena Bunda. Saya sudah makin diberkati Tuhan. Ya puji Tuhan, yang tokonya 5 sekarang jadi 6. Ya karyawan tadinya 5 sekarang jadi 10. Anak juga yang tadinya 1 sekarang tiba-tiba langsung Tuhan kasih jadi 5. 2 kembar, 1 enggak. Ya. Dan juga belum lagi saya punya hobi baru Abuna. Ya wajar lah, namanya network sudah mulai diperluas. Masa saya hobi main badminton terus,
harus ganti dong hobi yang permainannya lebih tinggi, yang lagi ngetren. Masa saya cuma sekedar tenis-tenisan? Tambah dong. Shopping ya, masa cuma shopping di daerah Depok, Bekasi, Bogor, cuma daerah di Indonesia. Sesekali ya di luar negeri, menunjukkan bahwa saya diberkati ya Buna. Jadi kalau saya berdoa sekarang ya mungkin nggak seperti dulu lagi, karena saya melihat Tuhan memberkati saya. Ini harus berubah Bapak Ibu. Bagaimana kalau Abuna bilang tahun depan Tuhan nggak berkati lagi? Nah kita bukan menangis, kita meraung-raung Bapak Ibu. Udah kayak motor di gitu. Tuhan tolong Tuhan, kenapa nggak diberkati Tuhan gitu. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Iya, supaya wajahnya nggak tegang semua. Memang ketika saya baca gini lalu kemudian Roh Kudus menuntun sampai ke kedalaman hati seperti ini, memang saya sendiri juga kayak gini. Ya ampun, iya ya benar juga ya gitu. Banyak kita merasa bahwa yang penting udah doa, padahal doa nggak seperti itu. Doa itu harus didasari dengan kelembutan hati. Baru itu situ ada pemulihan. Siapa yang rindu mengalami pemulihan? Iya, letakkan tangan di dada. Aku rindu dipulihkan Tuhan. Nah saudara, kita nggak bisa memulihkan anak kita, suami kita, istri kita, mertua kita, menantu kita, jemaat kita, atau pemimpin kita kalau kitanya belum dipulihkan. Makanya hari ini fokusnya adalah apa? Hati Anda harus sempurna, hati saya harus sempurna. Yaitu apa? Hati yang lembut, hati yang peka, hati yang jujur saat ada kesalahan yang kita perbuat. Ya. Makanya di dalam Mazmur pasal 51 ada banyak tertulis, nanti Anda bisa baca setelah ini. Saya tahu dari wajah Bapak Ibu ini sudah gak sabar pengen baca Alkitab, karena Anda semua itu hobi sekali baca Alkitab. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan ya. Sekarang jarang ya. Sabar ya, nanti Anda bisa baca setelah ini di Mazmur pasal 51 itu mulai ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai ayat yang terakhir itu tertulis bagaimana seorang Daud benar-benar confess. Ya kalau ngomong confess jadi saya ingat istilah anak-anak sekarang tuh confess. Udah confess belum lu gitu. Nah confessnya ngakunya bukan ngaku dosa, malah ngaku aku mau confess nih sama kamu. Kan aku nih kan sebenarnya suka sama kamu. Ya ampun. Ya anak-anak zaman sekarang memang luar biasa ya. Tapi gak masalah, gak apa-apa. Jadi sekarang kalau misalnya anak-anak berani confess, berani gak confess sama Tuhan? Harus berani dong. Bilang dong sama Tuhan Yesus, aku sadar nih Tuhan Yesus pelanggaran aku selama ini. Aku selalu kompromi terus, nasihat papa mama selalu aku langgar, misalnya gitu ya. Jadi saudara di Mazmur 51 nanti Anda baca. Nah, kenapa harus confess? Kenapa harus ngaku? Sama seperti Ezra. Ezra ngaku enggak? Menurut saudara tidak tertulis, belum tertulis dan mungkin karena belum kita baca. Tetapi saudara dari sikapnya itu sudah menunjukkan pengakuan. Bagaimana dia sikap berdoa dan bagaimana dia menangis dengan hancur hati, itu sudah pengakuan. Mazmur 103 ayat 12 berbunyi begini. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Sudah melangkah terlalu jauhkah sepanjang tahun ini? Sudah menyimpang terlalu jauhkah sepanjang tahun ini? Saya mau katakan pengampunan Allah yang maha tinggi masih tersedia buat saudara. Dan itu sangat besar. Betapa besar pengampunannya, sehingga bisa diibaratkan, disimbolkan dosa-dosa umatnya itu dibuat sejauh jarak antara timur dan juga barat. Haleluya. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Hari ini kita sudah masuk tanggal 1 Desember. Satu ayat di perikop yang baru. Bukan kebetulan. Sekali lagi saya katakan bukan sebuah kebetulan. 1 Desember. Di Ezra pasal 10 ayat yang pertama, yang dibahas kali pertama bukan tata cara tetapi sikap hati. Sikap hati yang mau dimurnikan.
Tanggalkanlah semua keakuanmu. Tanggalkanlah semua keakuanmu, agar kita dapat datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mau menanggalkan keakuanku Tuhan. Aku mau menanggalkan yang tentang diriku Tuhan. Tapi aku tidak mau tanggalkan apa yang ku percaya, yaitu iman dan hatiku yang mengasihi Engkau. Pagi hari ini kami serahkan hati kami kepadamu. Izinkan kami merasakan kembali kemurnian kasih-Mu untuk melembutkan hati ini Tuhan. Sesungguhnya Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang menolong, Engkaulah yang memulihkan, Engkaulah yang mengurapi. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami, terpikir atau tidak, sengaja atau tidak. Dan saat ini hamba membawa semua viewersipers yang tergabung, terutama untuk anak-anak muda yang SD, SMP, SMA, yang minggu ini adalah minggu ujian. Tuhan, Engkau menjaga hati mereka, agar mereka tetap fokus mengandalkan Tuhan dan berusaha dengan keras. Maka itu semua akan membuahkan hasil yang sukses dan buah yang matang. Hamba juga berdoa yang bekerja, biarlah Tuhan pekerjaannya benar-benar menjadi pekerjaan yang diberkati oleh Engkau. Masa-masa tua, masa-masa penantian, menunggu jawaban dari Tuhan. Hanya uban yang menemani, hanya kelemahan yang menjadi sahabat. Tetapi sesungguhnya Yesus Kristus selalu ada untukmu, opa oma, bapak ibu yang terkasih. Jangan ragu untuk menangis di hadapannya. Selama tangisanmu bukanlah tangisan masalah, tetapi tangisan betapa engkau terharu, baik dan terlalu baiknya Tuhan Yesus yang kau sembah itu. Sebab sejauh timur dari barat, demikianlah Ia telah menghapus dosa kita. Maka saya perkatakan, oleh kuasa Tuhan Yesus, barang siapa yang berdoa saat ini juga dijauhkan dari rasa trauma, dijauhkan dari rasa bersalah, dan diputuskan dari segala ikatan dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau mengalami pemulihan, sehingga berkat yang kau terima saat ini adalah berkat yang sempurna. Engkau terima dan engkau nikmati. Bukalah tanganmu saudara, bukalah hatimu, arahkan pikiran dan hatimu hanya di hadapan tahta kemuliaan-Nya. Sebab Ia sendiri yang mengurapi engkau, Ia sendiri yang memberkati engkau. Bukan Abuna, tetapi tangan yang berlubang paku itu, itulah yang memberkatimu. Maka bukalah dan terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, memberimu kelembutan hati dan kesungguhan untuk boleh kembali berserah penuh hanya kepada Tuhan. Dan percayalah, pemulihan ini terjadi bagi orang-orang yang kau cintai harus berawal dari hatimu yang dipulihkan terlebih dahulu. Dan inilah berkat itu yang tidak akan pernah jauh dan selalu mengisi hari-hari kita sepanjang hari ini hingga esok, hingga selama-lamanya. Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin saudaraku. Kita tutup dengan satu pujian saudara ya. Kita tutup dengan satu pujian. Jangan dibuka dulu mikrofonnya sebentar. Kalau bisa buka kamera jauh lebih baik. Kita tutup dengan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Katakan dengan iman, pemulihan yang kau beri, pemulihan yang kau beri. Dengan iman katakan, sembuhkanku, sembuhkanku. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Doa kami menyertai selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ujian anak-anakku. Amin. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Abuna, Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sukses untuk anak-anak kita yang mau ujian. Amin. Terima kasih. Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Tuhan Yesus berkatin kita. Amin. Haleluya. Beri tepuk Amin. tangan semangat. Yes, pokoknya fight, jangan kasih kendor. Be first. Jangan kasih kendor. Kasih kendor. Oke. Makasih ya Bunda. Sama-sama Bu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Dadah. Amin. Bye. Shalom. Bye. Semua.